Salam teman-teman sebangsa dan setanah air. Ternyata bukan cuma saya aja yang tidak setuju dengan Pak Mahfud MD dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa motif pembunuhan Brigadir Joshua itu sangat sensitif dan hanya orang-orang dewasa saja yang bisa mendengar. Artinya, yang di bawah 18 udah deh minggir. Atau saya nggak tahu apa maksud daripada Pak Mahfud MD. Dan ternyata ada juga Nyai Dewi Tanjung kritik keras dan sangat-sangat merasa tidak setuju dengan Pak Mahfud MD. Ya, oke teman-teman, kita juga saksikan cuplikan video dari Nyai Dewi Tanjung. Pembunuhan berencana kepada Ferdi Sambo dan beberapa ajudan juga supirnya. Cuman Nyai ingin membahas sesuatu yang menurut Nyai sangat janggal juga di kuping Nyai, karena mungkin Nyai ini masih belum dewasa alias belum tua, karena Nyai masih umur 42 tahun, lalu Nyai juga belum 50 tahun, Nyai berarti dianggap belum dewasa. Nyai ingin memperdengarkan statement dari Bapak Mahfud MD. Ya. Itu yang kita apresiasi. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ya kan sudah banyak di tengah masyarakat. Berarti hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, dan motif itu sedang dikonstruksi oleh penyidik kepolisian karena bersifat sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Pertanyaan Nyai, ukuran dewasa itu umur berapa tahun, Pak? Nyai udah 42 tahun. Sebenarnya udah bukan dewasa lagi, udah tua malah ya. Cuma mungkin Nyai belum 50 tahun. Jadi Nyai dianggap belum dewasa, jadi boleh mendengar motif yang sebenarnya. Tapi Nyai memiliki kuping yang tajam dan indera penciuman. Nyai juga tahu motif yang sebenarnya. Tapi karena Nyai belum dewasa, jadi Nyai nggak boleh ngomong. Karena Nyai belum dewasa, jadi Nyai nggak boleh ngomong. Ya kan? Kan gitu. Ya biar pada penasaran juga gitu loh ya. Lalu juga Nyai mendengarkan statementnya Bapak Kapolri bahwa katanya apa yang dialami oleh Brigadir Joshua itu karena dia membocorkan sebuah informasi kejahatan yang terhadap Ibu Putri. Brigadir Joshua membocorkan sebuah kejahatan kepada Ibu Putri. Bukankah apabila ada informasi kejahatan yang dialami oleh istri kita, ya, baik dia diperas, ditipu, disakiti, dijahati, begitu ada ajudan yang melapor, harusnya suaminya senang, bukan melakukan pembunuhan berencana, anak orang disiksa, ditembak. Apakah ini rahasia yang luar biasa menyangkut keamanan negara? Waduh, ini bahaya. Berarti Ibu Putri ini sebenarnya siapa? Itu loh. Nah, itu dia teman-teman, reaksi daripada Nyai Dewi Tanjung mempertanyakan kepada Mahfud MD ukuran berapa sih umurnya dewasa. Jadi Nyai Dewi berkata bahwa di bawah 50 tahun dia, ya mungkin dia merasa masih anak-anak. Ini lucu-lucunya sedikit sih, ya oke. Tetapi harapan kita tentunya bahwa kasus ini terbuka, boleh kita dengar apa sebenarnya motif daripada pembunuhan ini supaya jelas, ya. Biarlah kita itu tidak simpang siur, tidak punya persepsi masing-masing, tetapi memang murni ya
apa yang sebenarnya terjadi dibuka ke publik supaya kita tenang ya. Karena rasa penasaran kita begitu tinggi terkait kasus ini. Ya, karena pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa, tetapi ini pembunuhan berencana, ya tanpa motif yang kuat, tidak akan mungkin ya merencanakan pembunuhan semacam ini gitu. Jadi tentu kita berharap kepada penegak hukum, tim sus dan penyidik Polri dan semua pihak yang terkait dengan kasus ini, tolong ungkap sebenar-benarnya dan sampaikan ke publik. Biarlah kita itu tahu gitu ya. Waduh, penasaran banget. Apa sih alasannya gitu ya? Apa motifnya gitu pembunuhan ini? Nah, teman-teman sekalian, saya juga menginformasikan bahwa ada pro kontra atau saling sindir antara Mahfud MD dan DPR gitu ya. Ya, karena akhir-akhir ini Mahfud MD memberikan pernyataan juga bahwa DPR berdiam atau diam ya terkait kasus Brigadir J. Sementara DPR juga menyindir Mahfud MD yang mengatakan bahwa Mahfud MD itu adalah menteri ya, bukan komentator kan. Ya, kenapa? Karena Pak Mahfud MD kan sudah menyampaikan gitu ya apa motif, bahkan dia juga menyampaikan tersangka kemarin itu 3 orang ya. Tapi terlepas dari itu ya, seharusnya ini tidak boleh terjadi supaya petinggi-petinggi di negara ini atau pejabat-pejabat di negara ini ya, harus memberikan contoh yang baik supaya menciptakan suasana damai gitu. Ya, kalau suasananya tidak baik di pejabat, ya tentu kita masyarakat biasa ini tentu keliru. Ya, apalagi dengan kejadian ini sangat sensitif sekali pola pikir masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai informasi. Ya, kalau tidak akurat atau misalnya hoax, semuanya akan memicu kegaduhan. Dan tentu kita berharap ya, kembali saya sampaikan bahwa dalam kasus ini jangan ada skenario gitu. Biar fakta yang sebenar-benarnya kita dengar ya, dari penegak hukum kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita doakan Polri, kita doakan Bapak Presiden Joko Widodo, dan kita doakan tim sus yang bekerja supaya mereka dapat mendapatkan fakta yang sebenarnya dan mereka memiliki hikmat ya, dan sehingga kita boleh tenang, NKRI harga mati. Terima kasih, sampai jumpa.